Kerutan di kening Revalina tampak semakin jelas. Dokter Kaiden sama dokter Ganda ibaratnya itu udah kayak dua singa berebutan mau jadi raja hutan. Farah memajukan wajahnya, menatap Revalina dengan tatapan tajam yang dibuat-buat hingga terkesan dramatis. Dulu mereka temen deket banget, tapi sekarang jadi musuh terbesar. Bom! Farah menggebrak meja, membuat Rafli dan Revalina serentak melonjak dari tempat masing-masing. Apaan sih lu? Drama queen, ciber Rafli. Tapi, kali ini kata-kata Farah bukan hoaks sih. 2 tahun terakhir ini, hubungan Kaiden sama Ganda emang benar-benar hancur. Sebelum kalau kerja di sini, mereka juga emang sering berantem. Kayak kemarin contohnya, kata Farah, bermaksud melanjutkan perkataan Rafli tadi. Tapi biasanya gak separah kemarin nah. Biasanya mereka berantem gak sampai hampir tewas kayak kemarin, jeletuk Rafli. Revalina menggigit jari tangannya. Mendengar ceritanya saja sudah sukses membuat bulu kuduk merinding. BTW, kenapa mereka bisa sampai musuhan gitu? Iya, kok bisa? Selama ini belum ada tuh gosip yang beredar tentang alasan mereka musuhan. Farah memasang tampang penuh rasa ingin tahu. Rafli bergeming sebentar. Ia menatap Farah dan Revalina secara bergantian. Janji, jangan sebarin ke siapa-siapa. Gue sahabat sehidup semati Kaiden, harus menjamin keamanan rahasianya. Ayolah, iya dah, buru. Farah tak sabaran. Oke. Rafli membenarkan posisi duduknya, lalu mulai bercerita. Jadi dulu, gak usah ngolek-ngolek info tentang gue. Suara itu membuat ketiganya lantang, menatap ke arah pintu, tempat Kaiden berdiri sekarang. Kaiden? Revalina tersenyum ceria sambil melambaikan tangan sebagai sapaan. Jadi, kenapa kamu bisa musuhan sama Ganda? Tanya Revalina to the point. Membuat Farah dan Rafli langsung melotot dengan mulut terbuka selebar 5 jari. Kaiden memutar matanya malas dan menatap Revalina tak niat. Ayo pulang, udah tengah malam. Kalimat itu makin membuat rasa kejut Rafli dan Farah menjadi-jadi. Sejak kapan Kaiden menjadi supir pribadi Revalina? Sekarang lu jadi ojek Kaiden, ceplos Rafli. Diikuti anggukan dari Farah yang seakan juga ingin bertanya seperti Rafli. Bukan, bokap Revalina nyuruh gue buat anterin dia pulang setiap hari. Revalina tersenyum cantik, lalu melambaikan tangannya pada Rafli dan Farah. Ya udah, kita pulang dulu ya, guys. Dadah. Usai mengucapkan salam perpisahan, Revalina langsung menggandeng tangan Kaiden dan berjalan keluar dari ruang jaga bersama cowok itu. Di parkiran, bukannya segera pulang, kedua orang itu malah memperdebatkan masalah yang menurut Kaiden tak penting dan tak ada gunanya. Malas menanggapi, akhirnya Kaiden naik duluan ke atas motor besar kesayangannya. Cepetan! Kaiden memberikan 1 buah helm pada Revalina yang masih berdiri di sampingnya dengan wajah masam seolah tak ada kehidupan. Revalina menggeleng cepat. Gak mau, kasih tahu aku dulu. Apa sih? Kasih tahu dulu kenapa kamu bisa musuhan sama Ganda. Emang penting banget buat lo. Gak ada pengaruhnya juga kan kalau gue kasih tahu lo. Kaiden memasang helmnya lalu menatap Revalina sekali lagi. Pasang helmnya. Gak mau, sebelum kamu kasih tahu, aku gak mau pakai. Sikap manja Revalina ini malah makin terlihat ngeselin di mata Kaiden. Ia pun akhirnya memejamkan mata sambil menarik nafas dalam. Lagi-lagi berusaha bersabar dalam menghadapi Revalina. Kaiden kemudian turun dari motor dan memposisikan dirinya berdiri tegap di hadapan Revalina. Revalina mendongak menatap Kaiden yang tinggi itu, lalu mengerutkan kening. Apa? Dipasang helmnya. Nada bicara Kaiden terdengar begitu lembut hingga mampu membuat Revalina tak mampu berkata-kata lagi. Kaiden mengambil 1 buah helm lain lalu memasangkan benda itu di kepala Revalina. Tak lupa mengunci tali helmnya sebagai pengaman. Tanpa diketahui, sikapnya itu mampu memberi efek aneh pada tubuh Revalina. Pipinya rasanya tiba-tiba memanas dan ujung jari-jari tangannya mulai dingin.
Bibirnya menahan agar tidak bergerak untuk membentuk senyuman khas salting. Kaedan tersenyum sekilas. Pinter, pujinya, karena Revalina tak memberontak lagi. Ya udah naik. Ia duluan naik ke atas motor dan kembali menatap Revalina seperti memberi isyarat untuk naik juga. Tak mampu menahan senyumannya lebih lama lagi, akhirnya Revalina menundukkan kepala guna menyembunyikan senyuman saltingnya itu, lalu naik ke boncengan Kaedan. Kedua tangannya ia lingkarkan di sekitar perut Kaedan, serta dagunya diletakkan di pundak kanan Kaedan sempurna. Kicau burung terdengar merdu menyambut Revalina yang baru saja keluar dari dalam rumahnya. Cewek manis itu tersenyum lebar memandangi langit pagi yang cerah, ditambah udara sejuk kala ia menarik nafas dalam. Bibirnya mulai tersenyum lebar hingga menampilkan deretan gigi putihnya yang rapi. Hari ini, tepatnya hari Minggu, Revalina ada janji dengan Kaedan pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli bahan makanan hari ini. Karena hari ini Revalina akan mengundang Farah dan Rafli untuk makan-makan di rumahnya. Bukan hari ini istimewa sebenarnya, Revalina memang hanya ingin saja serandom itulah dirinya. Ketika Revalina hendak duduk di bangku terasnya, tiba-tiba suara klakson motor terdengar nyaring. Senyumannya tambah lebar berpikir orang itu adalah Kaedan. Padahal tadi Kaedan bilang dia baru saja berangkat dari rumahnya. Dengan penuh semangat, Revalina berjalan gaya paskibra menuju gerbang rumahnya. "Baik, Princess, hati-hati di jalan ya." Suara teriakan Flora terdengar dari dalam rumah, tetapi wujudnya tak kelihatan. "Bye, Mama," balas Revalina, tak kalah nyaring. Namun, langkahnya langsung terhenti ketika sudah melewati gerbang rumahnya. Matanya kemudian melotot bingung setelah melihat siapa laki-laki yang kini ada di hadapannya. "Ganda? Kok?" Revalina menggaruk tengkuknya. "Aku kira Kaedan, ngapain kamu kesini?" Ganda membuka helmnya, lalu turun dari motor. "Hai Nah." Ia tersenyum simpul lalu matanya menyapu ke sekitarnya, memperhatikan penampilan rumah Revalina. "Tempat ini belum berubah juga ya?" Revalina mengangguk. "Iya, Mama suka cat putih gini jadi gak berubah-ubah." "Kamu mau kemana? Cantik banget, rapi lagi." "Oh, aku mau jalan sama..." Pandangan Reva beralih pada sebuah motor hitam yang kini berhenti tepat di samping motor besar Ganda. "Sama dia?" Mendengar perkataan Revalina, Ganda lantas menoleh ke arah motor tersebut. Dia tersentak dan spontan berucap, "Kaedan, cepet naik," kata Kaedan tanpa beranjak dari motornya. Sebelum benar-benar naik ke motor Kaedan, Revalina memandang Ganda lagi. "Ganda, maaf ya, aku mau jalan dulu sama Kaedan. Kita ketemu lain kali lagi ya. Dah." Sekali lagi Revalina melemparkan sebuah senyuman cantik pada Ganda. Setelah itu, ia langsung berjalan mendekati motor besar Kaedan. Tetapi baru 2 langkah, ia langsung berhenti dan mengernyit bingung ketika merasakan ada sebuah tangan yang menahan tangannya. "Kenapa Ganda?" heran Revalina. "Aku ikut." "Hah?" Setelah motor Kaedan berhenti di parkiran mall, Revalina langsung turun dari boncengan Kaedan. Revalina melepas helmnya lalu memberikan benda itu pada cowok di hadapannya. Raut wajah Kaedan yang terlihat kusut membuat jantung Revalina jadi tak karuan. Sebenarnya ia tahu bagaimana suasana hati Kaedan sekarang. Wajahnya yang memang sehari-harinya begitu menjadi susah ditebak. Setiap kali ia sepertinya ada yang berbeda dari sikap Kaedan. Tak mau ambil pusing, Revalina kembali tersenyum ceria. "Ayo, hari Minggu kita senang-senang," serunya antusias dan berjalan duluan meninggalkan Kaedan. Sekitar 10 langkah berjalan, Revalina menghentikan gerakannya, lalu menoleh cepat kilat ke belakang dan langsung menemukan Kaedan dan Ganda yang kini berjalan berdampingan dengan ekspresi sama-sama kusut serta datar dan mengerikan. Tak ingin perang dunia ketiga terjadi, Revalina pun berjalan mundur hingga dirinya berhasil berada di tengah-tengah kedua cowok itu. "Sesekali gak apa-apa kan Ganda ikut?" Revalina menatap Kaedan sambil tersenyum manis, tetapi tak dianggapi oleh Kaedan. "Maaf ya Ganda, pasti gak enak kalau jalan bareng orang yang lagi marah."
Revalina malah meminta maaf pada lelaki di sebelah kirinya. Gak apa-apa nah, aku juga di sini buat ketemu kamu, bukan dia. Panas. Kaiden seketika menoleh ke arah dua orang itu sambil menatap mereka sinis. Siapa yang marah? Kalau gak marah, senyum dong. Masa cuma karena Ganda ikut, kamu jadi marah? Lagian, kenapa dia harus ikut sih? Protes Kaiden malas. Sebagai musuh bebuyutan, kalian harus disatukan agar akur kembali. Kan dulu kalian teman dekat. Seru Revalina tenang. Siapa yang temenan? Ujar Ganda dan Kaiden secara bersamaan. Udah, gak usah pura-pura lagi. Aku udah tahu semuanya, kata Farah dan Rafli. Kalian dulu sahabatan, terus tiba-tiba berantem. Lo udah tahu semuanya? Sentak Kaiden mendadak membuat Revalina jadi kaget. Cewek itu membelalak lalu mengangguk. Iya. Lo juga tahu alasan kita jadi kayak gini? Kaiden bertanya lagi. Kali ini suaranya makin kencang, membuat Revalina bingung. Kak, kalau itu aku belum tahu. Lalu kedua lelaki itu serempak menghela nafas panjang setelah mendengar jawaban Revalina. Hal itu lantas membuat Revalina makin bingung dengan sikap aneh mereka. Sekarang dirinya jadi penasaran dengan penyebab pertengkaran dua orang ini. Kalau saja kemarin dia sempat mendengar cerita Rafli, pasti sekarang dia tidak penasaran lagi. Sebelah sini, rasa kejut Revalina semakin menjadi ketika kedua tangannya mendadak ditarik bersama oleh dua orang berbeda. Kaiden menarik tangan kanannya, sedangkan Ganda menarik tangan kirinya. Kebingungan, ia pun menatap Kaiden dan Ganda secara bergantian lalu berucap, jadi sebelah mana? Di sini nah, kata Ganda. Di sini, Kaiden ngotot. Halo novelers, apa kabar semuanya? Semangat pagi dong, semangat pagi. Jangan lupa untuk selalu sarapan, minum vitamin, dan olahraga ringan ya di pagi hari supaya siang dan sore malamnya melakukan aktivitas makin semangat. Oke, Mimin udah ngebaca nih komen-komen semuanya. Sabar ya, Mimin bukannya menggantung ceritanya. Mimin akan ngebuka itu kan secara perlahan tapi pasti ya novelers semua, sabar. Ini udah mulai terbuka nih apa rahasia yang terjadi di antara Kaiden, Ganda, dan Danu. Ditunggu ya serta Chelsea juga. Noveler semua jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen. Karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk kedepannya. Mimin sangat bersyukur nih noveler semua selalu mendukung channel Mimin. Dan Mimin akan semakin semangat